Dita udah semua, udah siap. Jangan lupa pas ngomong dinyalain ya. Bentar, latihan sekali lagi. Oh, jangan tegang ya mukanya. Jadi baru tegang. Panggilnya kakak kan. On mic dong.
Sap udah belum? Sap udah belum, Sap? Oke. Jangan lupa fokus pertanyaan yang lain. Record dari sini aja kan? Record ya, jangan lupa. Oh iya udah. Seno nggak kelihatan. Iya, geser dikit, geser. Kakaknya belum ada ya? Udah mau, udah dikirimin linknya, link. Standby ya guys. Deg-degan takut. Ini suara kita jelas gak? Jelas, sangat jelas. Jelas gak? Jelas gak jelas? Kok kalian Lagi diingetin ya jargonnya. Udah. Hebat, berani. apa tadi jargonnya? Dikirim lagi. Itu loh, aku sematkan. Sigap berani pasti bisa. Gis, pulang lagi dong. Ini jargon. Yuk, Pasti bisa. 1, 2, 3. Baik teman-teman, sebelum kita tutup ini, kita ada jargon ya. Ikutin kata saya. Eh, calon penata anestesi sigap berani pasti bisa. Oke, diikutin ya teman-teman. Diikutin ya teman-teman. Sigap berani, Calon penata anestesi sigap berani, berani pasti bisa. sigap berani, Tangannya pasti lupa. bisa. Tepuk tangan. Selesai sudah. Itu mah nanti kan di akhir. Ya, Oke. Kalau nggak jelas, Edel. gini ya. Kamu kesini lagi nggak? Udah pas.
Kakaknya kita pin ya, biar kita nanti kecil nggak sih di sini? Iya. Kak, saya dengan Abi. Oh, foto, 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 foto. Oh, nggak kelihatan semua. Oh iya semua. Ah, Seno. Saya ada sulap nih. Sano, yang bener gak foto? Tiba-tiba ada deh si Pakai. Kok gitu sih? Kok ada? Nih, saya ada sulap nih. Aku itu makanya kita Nih ya. jangan. Satu, ya. Sulap di doang. Nih. Ayo, 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 lagi, lagi, lagi. Satu, Guys, satu, dua, tiga. dua, tiga. Nah, sabar. Nah, hilang. Saya ada di Seno, kamu jangan hilang-hilang. Sano jangan nunduk terus ya. Kamu deketin lagi. Ayo, semangat. Nah, itu deket lagi. Mak. Semangat. Malah hilang. Itu ya. Buah, buah kedong-dong, buah semangka. Halo Kak. Apa tadi? Jadi kan Tadi apa? Hah? Ada. Ada. Apa Del tadi Del? Halo buah Kak. kedong-dong, buah semangka. Yang Oh itu. iya. Mau pakai yang itu? Apa? Mana ya Mbak Bang Rani? Sedikit Yang bertanya. Dulu lah. Sekarang jam waktu Bener. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak harus on cam kan? Apa gimana? Ini udah di record. Kalau kakak bisa boleh on cam. Kalau gak Bentar, bentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Gimana, gimana? Wih, ngelag. Ini agak ngelag apa gimana ya? Sebentar. Iya, Kak. Sinyalnya, Kak. Bentar, Kak. Kak, maaf sebentar ya, tadi jaringannya ada gangguan. Ya, ya, ya.
Mohon maaf ya Kak, tadi jaringan kita nge-lag. Iya, nggak apa-apa, santai-santai. Baik, Kak, ini langsung saja ya Kak ya. Boleh, mau perkenalan dulu boleh, mau pendahuluan dulu boleh. Mungkin perkenalan dulu ya. Mangga, mangga. Perkenalkan Kak, saya Lita Rahmadani. Dan saya Safira Rizky Wulandani. Di sini kita sebagai moderator dalam wawancara kali ini kita sambil sharing-sharing santai aja ya Kak. Mangga, boleh, boleh. Tapi Kak, sebelumnya kita akan memperkenalkan teman-teman kita terlebih dahulu ya Kak. Langsung saja teman-teman. Mangga, mangga. Halo Kak, perkenalkan saya Edelwis. Dan saya Ani Demupa. Dan saya Restu. Saya Seno Aji. Dan saya Agis Firmansyah. Saya Farel Tio. Ya, halo semuanya, salam kenal. Semester berapa ini tuh? Semester Baru 1, Kak. semester 1 Kak. Oh, baru semester 1. Baru masuk banget berarti ya? Iya, Kak. Kak. Itu rambutnya nggak pada digundulin kah? Dikundurin dulu Kak. Digundulin dulu, Kak. Awalnya. Oh, itu. Ya, ya, ya. Oke, langsung saja kita mulai ya Kak. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, selamat malam. Malam. Perkenalkan, saya Lita Rahmadani dan rekan saya Safira Rizky Wulandani. Untuk wawancara kali ini kita sharing santai aja Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, selanjutnya kita akan membacakan CV terlebih dahulu. Langsung saja, nama Muhammad Ramdan Dirgantara, umur 25 tahun, domisili Kota Cirebon, tempat bekerja RS Gunung Jati Kota Cirebon, riwayat pendidikan D3 Keperawatan Konsentrasi Anestesi 2020, riwayat pekerjaan 2020 sampai 2021 RSU Muhammadiyah Cirebon selama 8 bulan, 2021 Juci Hospital selama 4 bulan, 2021 sampai sekarang RS Gunung Jati Kota Cirebon selama 3 tahun. Jadi lama bekerjanya sebagai penata anestesi selama 4 tahun. Sangat banyak sekali ya pengalamannya Kalita. Ya, benar sekali. Wah, semoga kita nanti nyusul seperti kakaknya ya, teman-teman semua. Amin. Nih, Ram. Baik, Kak. Langsung aja ke pertanyaan Kalita ya. Untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Restu. Baik, langsung saja Restu. Baik Kak, sebelumnya izin bertanya. Bolehkah ceritakan perihal rutinitas harian Kakak sebagai penata anestesi? Ya, saya bekerja sebagai penata anestesi di RSD Gunung Jati, Kota Cirebon. Rutinitas keseharian saya selama pekerjaan anestesi dimulai dari persiapan, mau persiapan alat-alat anestesi, persiapan obat-obat anestesi, dan persiapan pasien yang akan dijalani operasi. Dimulai dari pre-anestesi, kita menganamnesa pasien, kita menanyakan semua hal yang perlu kita ketahui, lalu ke intraoperasi. Di intraoperasi ada tindakan anestesi, entah dari pembiusan anestesi umum, anestesi spinal, atau regional, lalu disertai dengan monitoring anestesi atau intraoperasi.
Setelah itu di pasca anestesi juga monitoring pasien-pasien pasca operasi di ruang recovery room atau di ruang PACU, penilaian Alert score dan hal sebagainya, serta eh, melaksanakan tugas-tugas lain yang menunjang tindakan anestesi, tentunya dalam proses pengawasan oleh dokter anestesi. Mungkin seperti itu rutinitas. Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Sami. Oke, selanjutnya Kak, ke pertanyaan yang kedua dibacakan oleh teman saya yaitu Agis. Silakan Agis. Kak, sekarang saya akan bertanya, bagaimana cara kakak berkomunikasi dengan atasan serta berkoordinasi dengan tim medis yang lainnya? Terima kasih. Oke, kalau buat komunikasi, kita harus belajar dulu yang namanya etika dasar ya, atau etika berkomunikasi atau komunikasi efektif. Yang namanya komunikasi itu harus dua arah, nggak ada yang satu arah. Kalau satu arah mungkin disebutnya khotbah, bukan komunikasi. Kalau komunikasi itu harus selalu dua arah, apa yang kita sampaikan harus didengar oleh sang pendengar dan apa yang pendengar itu apa yang orang lain sampaikan juga bisa didengar oleh kita. Yang pertama ya etikanya dulu. Dari etika kita harus tahu penempatan bahasa atau sopan santun dan etika mau baik terhadap teman sejawat, terhadap mungkin junior ada tingkat atau terhadap mahasiswa yang lain atau terhadap juga atasan atau senior-senior kita yang lain. Jadi kalau dalam berkomunikasi yang paling diutamakan itu etika berkomunikasi, basic manner. Mungkin kalau dalam sekolah atau dalam kampus kita nggak pernah belajar yang namanya basic manner, tapi itu memang harus dipelajari dan harus ditekuni karena hal yang paling mendasar yang kita punya itu dari basic manner. Saya jujur aja kalau misalnya soal komunikasi, saya lebih suka sama orang-orang yang mungkin agak kurang buat belajarnya, tapi etikanya baik, sehingga saya bisa ngajarin atau kita bisa belajar bareng untuk soal anestesinya daripada harus orangnya itu sudah pintar, mungkin sudah banyak ilmunya, tapi etikanya jelek, agak kurang ya mungkin buat komunikasinya kayak gitu. Jadi ya yang hal paling mendasar soal komunikasi terhadap rekan kerja itu ya komunikasi efektif dan etika basic manner kita. Mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sangat menginspirasi ya untuk kita sebagai calon penata anestesi. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Seno. Baik, langsung saja Kak Seno. Izin nggak? Saya ingin bertanya, apa yang membuat kakak tertarik memilih kepenataan anestesi sebagai pendidikan dan karir hingga saat ini? Oke, terima kasih. Mungkin dulu zaman dulu sekali ketika saya baru lulus SMA 2017, memilih anestesi itu sebenarnya pilihan terakhir. Karena mungkin awalnya saya minatnya di kedokteran kayak gitu-gitu, tapi ya karena nggak masuk, nggak lolos, saya bingung sebenarnya mau kemana. Cuman dari kakak saya dan bapak, mungkin dari bapak dulu, bapak tuh tentara tapi bagian perawat bedah, dia tahu soal anestesi, ada dukungan dari orang tua, dukungan dari kakak, nyari tahu soal anestesi. Yang bikin saya tertarik di anestesi itu mungkin lebih ke kayak kita bekerja di belakang layar. Jadi orang lain nggak tahu kita siapa, nggak tahu kita tugasnya kayak gimana, atau bahkan pasien pun nggak tahu kita tugasnya kayak gimana. Karena selama selama kita operasi ya pasien tertidur kan. Kita yang kasarnya bertanggung jawab atas pasien, atas keselamatan pasien, kayak gitu-gitu. Nah, yang bikin saya tertarik dengan anestesi ya karena kita kerjanya di balik layar. Mungkin nggak banyak ketemu sama pasien, nggak banyak ketemu sama orang, tapi kita urusannya langsung dengan nyawa pasien. Jadi itu yang bikin menarik dari anestesi plus. Mungkin kalau diumpamakan anestesi itu kayak kopi, seakan-akan
tidak terlihat. Kayak gini, contoh kopinya, kita bikin kopinya kemanisan. Yang disalahin gulanya. Wah, ini gulanya kebanyakan. Terus kalau kopinya kurang manis, wah ini gulanya kurang. Tapi ketika kopinya enak, yang dipuji kopinya pas ya. Nah, kita tuh anestesi ya sebagai gulanya kayak gitu. Ketika operasinya lancar, operasinya jelek, yang disalahin kan anestesi, wah ini anestesinya kurang gini 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 gitu. Tapi pas ketika operasinya lancar, yang dipuji sama pasiennya pasti selalu operator. Wah, sama dokter ini mah bagus, nggak sakit gitu. Padahal kan kita yang bikin nggak sakit ya. Ya mungkin itu yang bikin tertarik ya. Apa ya? Kalau saya sih bekerjanya nggak mau dipandang sama orang, asalkan kerja itu aman, nyaman buat kita, dan ya syukur dapat berkahnya dari Tuhan kita semua ya. Itu yang bikin menarik dan tetap menekuni anestesi ya dari situ. Baik Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Wah, sama seperti kita ya, Kak. Yang awalnya ditolak. Wah, sama seperti kita ya, Kak. Yang awalnya kita ditolak dari mana-mana, ya ujung-ujungnya ke anestesi. Tetapi ketika sudah dijalankan, sangat menantang dan menginspirasi gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan yang keempat, yaitu akan disampaikan oleh Tio. Baik, Kak, saya di sini ingin bertanya tentang apa tantangan dan resiko terbesar yang pernah dihadapi oleh Kakak sebagai seorang penata anestesi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Oke, mungkin kalau tantangan dan risiko tiap orang beda-beda ya. Tapi selama saya bekerja di sini, semua pasien itu tantangan dan risiko. Semua yang akan dioperasi punya tantangan dan risikonya masing-masing ya. Mau resikonya besar, mau resikonya kecil, itu semuanya berisiko. Jadi selama kita bekerja, nggak boleh sekalipun menganggap enteng atau remeh terhadap pasien, terhadap operasi yang akan kita alami. Kita lakukan gitu, seakan-akan kayak contoh operasinya, oh ini operasinya dengan asa satu, operasinya kecil, wah nggak usah terlalu gimana-gimana. Malah hal yang seperti itu yang bikin kita kurang waspada, hal yang seperti itu yang bikin kita kayak indera kita tuh tumpul, jadi nggak fokus, kadang kita ngeremehin, nganggap enteng. Nah itu tuh yang bikin bahaya. Itu suatu resiko juga yang sama sekali nggak boleh dilakukan oleh seorang penata anestesi. Jadi semua resiko sama. Semua pasien yang akan dioperasi itu semuanya pasti beresiko. Terus kalau bagi saya sendiri tantangan dan resiko terbesar tuh mungkin baru terjadi di bulan-bulan lalu kali ya. Saya pernah pegang pasien asa 5, bukan asa 5 kali ya, asa 4 mungkin disebutnya. Atau ya mau dioperasi nggak dioperasi mungkin bakal meninggal yang kemarin tuh. Jadi itu pasien sesar, pasien ibu hamil dengan penyakit sistemik berat yang mengancam jiwanya banyak sekali. Dari hipertensi, asma, punya diabetes, punya penyakit jantung, urium kreatininnya tidak benar, HB-nya rendah. Wah, itu sudah luar biasa sekali. Dan tantangan yang lebih dari itunya ya, saya ngerjain pasien itu sendirian, tanpa ada senior. Terus SPAN-nya juga nitip, karena di sini mungkin rumah sakit daerah, SPAN-nya sedang di RS lain atau gimana kan, karena kekurangan ya kita yang standby, ya kita yang ngebiusnya gitu. Jadi delegasi dari SPAN mungkin kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah kemarin pasiennya selamat, pindah ke ICU, pasiennya sadar, 3 hari di ICU, pulang balik ke rawat inap. Terus ya kelanjutannya sih katanya nggak ada gimana-gimana. Ya mungkin kayak gitu resiko dan tantangan yang pernah dialamin kemarin. Baik, Kak, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan nih.
Baik Kak, jadi selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana cara Kakak menjaga keseimbangan antara jam kerja sebagai penata anestesi dan pribadi Kak? Kalau untuk jam kerja ya, kayaknya kita cuman bisa terima terima beres. Maksudnya, mungkin kalau dengan teman-teman nanti kalau udah kerja dan kerjanya di kota atau di daerah yang SPAN-nya standby atau seniornya ada terus, bisa lebih leluasa buat dinas mungkin. Karena selama saya di sini, eh, s- eh, saya kerja di Cirebon sini tuh pegang beberapa RS, jadi nyambi lah dibilangnya ya. Kalau dibilang zaman bahasa dulunya ngamen gitu. Jadi saya nggak cuma di Gunung Jati doang, tapi saya juga ke swasta, ke RS-RS yang lain. Nah, kadang kita tuh agak susah mengatur pola istirahat, pola tidur kayak gitu-gitu. Cuman ya sedapatnya aja. Kalau misalnya memang ada waktu buat istirahat, entah itu 2 jam atau cuman 3 jam, diistirahatin. Jangan dipakai hal-hal yang kurang baik lah buat kesehatan kita. Kayak kita terlalu maksain, sudah dinasnya dari pagi sampai malam, tapi malamnya malah begadang lagi ngerjain apa. Nah, jangan jangan kayak gitu. Kalau emang ada waktu buat istirahat, ya dipakai istirahat. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipaksakan, ya jangan diambil. Jadi saya selalu ber saya selalu berprinsip tidak tidak terlalu mengabdi kepada perusahaan atau kepada rumah sakit. Karena kalau misalnya kita sakit atau kita ada kurangnya, rumah sakit bisa nyari penata lain gitu. Kan kalau kita kan ya gimana ya, sakit nggak ada yang minta, tapi kurang tidur juga nggak ada yang minta, kita yang nyanggupin sendiri gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti kerja ada teman sejawat atau ada senior yang bisa dimintain tolong untuk menggantikan dinas atau dimintain tolong untuk ngebantu soal dinas yang lain, ya minta bantuan lah. Makanya di situ gunanya relasi teman-teman tuh ke senior, ke dokter anestesi atau ke teman-teman yang lain, itu perlu tuh ya kayak gitu untuk mengcover kita kalau kita lagi kurang enak badan atau kurang istirahat, yang ngejaga keseimbangan tubuh lah dari situ mungkin. Baik Kak, terima kasih. Kita harus memanajemen waktu dan menjaga kesehatan kita berarti ya Kak sebaik mungkin Betul. kerja kita. Kalau gitu ya Kak, bener nggak? Wah, sangat berat. Sangat dan sangat menantang ya Kak ya. Selanjutnya langsung saja kali ke pertanyaan yang terakhir, yaitu akan disampaikan oleh Edelweiss. Baik, silahkan Kak Edelweiss. Kalau Edelweiss, izin bertanya, pertanyaannya, kan tadi kata kakak itu bisa nyambil di beberapa rumah sakit ya. Kalau biasanya hal apa yang membuat kakak kurang nyaman di rumah sakit? Apakah dari segi lingkungan, sistem rumah sakit, atau ada hal-hal lainnya? Kalau hal-hal yang mungkin kurang nyaman, beda-beda ya dari pengalaman-pengalaman kemarin. Selama contoh, saya kemarin pernah kerja di Jakarta. Mungkin kenapa terhitungnya cuman sebentar. Nah, itu karena lingkungannya yang kurang kurang nyaman gitu. Bagi bagi saya tuh kayak kurang aman dan kurang nyaman. Entah dari teman sejawatnya, entah dari jarak dari tempat tinggal ke RS-nya, atau entah dari dokter anestesinya, mungkin ada yang beberapa yang ini. Pokoknya kalau kemarin selama di rumah sakit sebelumnya di Jakarta itu saya kurang nyaman soal lingkungannya, kurang ngerasa srek lah kayak gitu. Tapi kalau sekarang yang bukan kurang nyaman, mungkin agak kurangnya di mana, kurang enaknya di mana, ya mungkin kurang istirahatnya. Dari tempat kerjanya sudah luar biasa nyaman, dari senior, dari dokter, dari teman-teman sejawatnya udah enak banget. Tapi ya mungkin karena itu plus minusnya kali ya. Di mana lingkungannya udah enak, jam kerjanya atau jam istirahatnya kurang. Atau mungkin di mana lingkungan dan jam kerjanya enak, gajinya yang kurang.
uangnya yang kurang kayak gitu. Ya plus minusnya di situ. Kalau selama yang sekarang saya rasain ya mungkin di jam-jam istirahat dan jam kerjanya aja agak-agak kurang gitu. Baik, Kak, berarti tetap pelop-pelopan ya kayaknya kalau kerja itu. Iya. Yang terakhir, untuk kita nih Kak, pertanyaannya yaitu apa pesan dan harapan Kakak untuk kita sebagai calon penata anestesi ke depannya selama menjalani pendidikan atau ada hal yang ingin dibekali kepada kita sebelum kita menginjak ke ranah pekerjaan? Seperti itu. Iya, karena mungkin masih semester 1 ya. Kalau saran sih dari saya, kalau untuk kedepannya teman-teman di sana, jangan sampai kena yang namanya hukum alam. Saya tahu karena masih semester 1 mungkin ada yang masih kayak mencari jati diri, masih kayak, saya bener nggak ya masuk anestesi atau saya pilihan saya tepat nggak sih di anestesi ini? Wah, ada mungkin, oh nggak nyaman, senior yang nggak enak atau kayak gimana. Kalau bagi saya dulu itu suatu tantangan ya, suatu ujian gitu. Dimana kalau kita nggak bisa ngelewatinnya ya kita dapat hadiahnya, kita dapat berkahnya. Tapi kalau kita mundur dan malah nyerah di tengah-tengah hal itu, yang ada ya kita nggak dapat apa-apa. Cuman buang-buang uang, kasihan sama orang tua, kasihan sama diri sendiri. Udah jauh-jauh capek buat kuliah, udah jauh-jauh ya dari luar pulau kan ada yang beberapa dari luar pulau, jauh-jauh buat belajar, buat ingin tahu anestesi tapi malah nyerah di tengah jalan itu sangat disayangkan. Yang pertama, beresin dulu kuliahnya, belajar yang benar. Terus kalau buat belajar, tidak selamanya harus belajar dengan buku, tidak selamanya harus belajar dengan jurnal dan hal sebagainya. Bisa belajar dari pengalaman-pengalaman, entah pengalaman kalian, entah pengalaman teman kalian, atau entah pengalaman dari senior-senior. Gitu. Terus untuk kedepannya, saran dari saya ya jaga etikanya, jaga nama baik dari Universitas Bakti Kencana, nama baik dari anestesi. Jangan sampai kalian tuh ada mencoreng atau kayak ngelakuin tindakan yang nggak bener lah dan atau jadi nama buruk UBK atau anestesi itu tercoreng gara-gara kalian. Nah itu jangan sampai terjadi. Terus karena kalian masih semester 1, eh coba pelajarin lebih jauh lagi soal anestesi. Mau dari buku, mau dari dosen, mau dari kampus, mau dari temen atau dari senior, apalagi dari senior kalian, bahkan yang udah praktek ke rumah sakit, sering-seringlah sharing. Saya tahu kok evaluasi-evaluasi di anestesi yang sekarang kayak gimana mungkin gitu ya. Untuk koreksi aja kalau kedepannya evaluasi yang lebih bagus tuh lebih sharing, lebih lebih enaknya ya sharing, tas sharingnya pengalaman, tas sharingnya soal ilmu kayak gitu. Kalau buat ya evaluasinya hanya untuk apa marah-marah atau kayak komplain soal pakaian kita yang ada di diri kita mah itu mah ada urusannya dari BEM, dari kampus ya silahkan itu ada wewenangnya. Tapi kalau sama senior lebih enaknya diajak sharing buat pengalaman, buat nanya-nanya soal obat lah, nanya-nanya soal anestesi kayak gitu. Plus nanti setelah kalian lulus, tolong dijaga etika dan relasinya. Jangan mengutamakan, saran dari saya jangan mengutamakan soal gaji dan RS dan rumah sakit yang besar yang ingin kalian tempati atau minati gitu ya. Utamakan pengalaman dan relasi. Dimana nanti kalau kalian udah dapat pengalaman, kalian punya harga di diri kalian. Mau masuk ke rumah sakit yang lebih besar, kalian udah ada pengalaman. Mau kalian nyari ke RS yang lain, ada relasi. Makanya dikembangkan lagi relasinya kayak gitu. Apalagi dijaga sama senior-senior di atas kalian. Pasti selalu ada kok senior-senior di atas kalian yang selalu apa ngasih info loker atau ngasih tahu soal pengalaman-pengalaman dan lainnya. Deketin aja senior-senior yang kayak gitu. Mungkin kalau ada beberapa oknum yang agak kurang menyenangkan ya agak dijaga jarak aja. Kayak gitu. Baik, Kak, terima kasih. Baik, Kak, terima kasih kerjasama dan mulai dari persiapan alat, manajemen waktu, dan untuknya kan dengan cara kita sebagai mengikuti jejak seperti kakak. Sebelum
akan dipandu oleh Kak Agis. Boleh jargonnya? Kita punya sedikit jargon. Baik Kak, teman-teman, di sini kita punya jargon ya sebelum penutupan. Kalau saya bilang calon penata anestesi, kalian bisa jawab sigap, berani, pasti bisa. Bisa ya? Kita coba ya. Calon penata anestesi, sigap, berani, pasti bisa. Dan kasih bagi kita yang calon-calon penata muda ini, apalagi kita baru semester 1 gitu. Jadi kayak kita juga masih belum, kita masih banyak belajar. Iya, masih mencari jati diri kita di mana sih, apa itu pelajaran-pelajaran yang belum kita ketahui sebelumnya dari sekolah. Semoga nanti ke depannya kita ketika sudah bekerja bisa kayak kakaknya ya, mengikuti jejak kakaknya ya, teman-teman kalian. Bisa lebih baik, amin. Amin, amin, amin. Doain ya Kak. Baik, itu saja dari kami, terus kerjasamanya dan waktu dan masukannya sekalian Kak. Kami akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Kami izin lab ya. Iya. Banyak Kak.